Hmm. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya, Lia, yang adalah lawyer imigrasi di New York. Apa kabar, Lia? Baik, Cek. Apa kabar? Ya, jadi kita lagi besok ada event bersejarah ya, yaitu dengan diangkatnya Biden menjadi presiden dari Amerika. Ya, tentunya akan membawa perubahan karena ini dari Partai Demokrat, tentunya akan membawa perubahan besar juga dalam imigrasi kita ya. Dan nah, kita mau tahu ini uh, dalam 4 tahun ini dengan di bawah Presiden Trump, tentu kebijakan imigrasinya beda karena dari Partai Republik ya. Kira-kira Lia bisa ceritakan sedikit perbedaannya apa nih di zamannya Trump ini? Oke, kalau menurut saya itu pertama-tama itu pertanyaan yang bagus sekali ya, Ya, Om Uce. ya, Jadi pertama-tama tuh yang paling mendasar adalah terjadi perbedaan climate ya atau iklim di dalam keimigrasian itu sendiri. ya, Jadi karena terjadi hal-hal yang sifatnya ya kalau orang mau ngomong itu kebijakan-kebijakan anti imigran ya dalam ya. bentuk ada dua macam yang pertama administrative policy, yang kedua executive order. Bentar, administrasi apa? Administrative policy, Administrasi polisi, yang kedua executive order. executive order. Oke, bisa jelasin masing-masing. Oke, Administrasi politik itu apa? Polisi. oke. Jadi administrative policies itu jadi polisi atau kebijakan-kebijakan yang diambil dari internal setiap badan-badan itu yang sifatnya lebih restriktif ya terhadap imigran. Jadi seleksi itu lebih ketat ya. Kalau misalkan mau dikatakan seperti itu. Jadi itu nomor satu. Lalu yang kedua. Yang kedua executive order, bagaimana? Ini agak frozen sedikit. Mukanya ini agak frozen. Executive order bagaimana itunya? Ya, terus Oke, jadi administrative executive order. Oke, executive order itu adalah eksekutif itu kan presiden ya. Jadi order-order dari Pak Presiden ya, yang dalam tanda kutip ya bentuknya itu lebih kepada hal-hal yang mempersulit orang-orang itu intinya untuk dapat surat, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya sih ada beberapa hal juga ya, yang ujung-ujungnya itu sebetulnya hukum itu sudah ada, namun pada saat pemerintahan administrasi Trump itu sebetulnya itu hanya di enforce, itu satu gitu. Nah, tapi akibat dari executive order dan administrative policy itu adalah climate di dalam imigrasi yang lebih ya nggak welcoming terhadap imigran. Nah, sebetulnya hal paling mendasar itulah yang sebetulnya punya beban, menjadi beban yang sangat berat ya, karena itu adalah hal pertama yang harus perlahan-lahan berubah, dan iklim itu tidak bisa berubah secepat itu, dalam arti itu perlu waktu juga gitu ya, karena kan ujung-ujungnya yang ngerjain paperwork itu kan juga manusia gitu. Gitu ya. Oke. Jadi begini, saya bisa tadi sebelum kita mulai ini tadi kita sempat melihat jumlah bandingkan orang yang mendapat green card ya dari tahun 97, 98 betul ya? 2017, 2018, 2019 ya. Ya. Kita bandingkan selama 3 tahun itu, ternyata orang Indonesia yang mendapat green card tidak terlalu banyak berubah ya. Jumlahnya itu sekitar 1.900 orang per tahun. Betul ya, tadi kita lihat ya. Itu berdasarkan Yearbook of Immigration Statistic mengenai orang yang mendapatkan green card yang lahir di Indonesia. Jadi tahun 2017 lalu sedikit menurun, tahun 2018 lalu tahun 2019 naik lagi jadi hampir 1.900. Betul. Iya, betul 1.900. Dan kita melihat ada beberapa negara-negara yang mempunyai drastik penurunan, yaitu dari Iran ya. Tapi kalau dari Indonesia sebenarnya boleh dibilang pada waktu zaman Trump ini, jadi to be fair, bahwa orang Indonesia juga tidak terlalu terpengaruh untuk green card, ya. Itu kan betul ya, tadi kita lihat. Ya, kalau angkanya sih bicaranya seperti itu gitu ya. Tapi kan kita kalau kita mau ngomong fair juga, selama 4 tahun ini kan ada case yang masih di dalam pipeline. Kita nggak tahu case-case itu akan hasilnya seperti apa gitu loh. Oh, begitu. Gitu. Jadi jangan melihat oke, sekarang nomornya sekian,
Tapi bisa saja nanti setahun lagi atau 2 tahun lagi itu angka itu menurun karena kebijakan yang ada sejak 4 tahun terakhir ini. Gitu. Oke. Nah, kita tidak bisa sangkali juga bahwa dalam proses untuk ke green card banyak teman-teman kita orang Indonesia mengambil terpaksa, saya harus katakan terpaksa karena bukan keinginan sendiri, terpaksa mengambil jalur asylum, ya. Nah, menurut kamu waktu dalam segi 4 tahun ini jalur asylum yang itu apa lebih dipersulit atau bagaimana dibanding sebelumnya di zaman Obama atau bagaimana dari pengalaman? Kalau kita bicara jalur asylum, saya nggak akan bicara mengenai asylum Indonesia ya, saya akan bicara mengenai secara keseluruhan aja. Iya. Jadi kalau proses asylum itu kan dibagi menjadi 2 ya, yaitu afirmatif dan defensif. Jadi kalau misalkan orang kita misalkan ya let's say atau siapapun yang datang ke Amerika, lalu setelah itu dia mengajukan, lalu apabila tidak lolos dari interview maka akan di refer ke immigration court seperti itu. Nah, jadi jurisdiksi immigration court itu berada di Department of Justice, oke? Nah, dari Department of Justice kalau misalkan Anda kalah di tingkat pengadilan imigrasi, maka itu akan berangkat ke Board of Immigration Appeals yang ada di Virginia. Nah, jadi seluruh Amerika itu berkumpulnya di Virginia, gitu ya. Nah, di Virginia. Ya, di Leesburg, Virginia. Nah, jadi setelah itu, kalau misalkan dia masih kalah lagi di Board of Immigration Appeal, dia akan naik lagi ke Circuit Court sebelum akhirnya mencapai ke Supreme Court. Kebetulan kasus imigrasi yang mencapai Supreme Court itu sangat jarang ya. Salah satu case yang terakhir yang di-argue di Supreme Court adalah kebetulan an arson case that was argued by one of my very good colleagues, one of my best colleagues here in New York. But at any rate, tapi kembali ke situ, jadi itu di tingkat BIA itu, tingkat di Board of Immigration Appeals itu, ada beberapa decision yang diambil langsung oleh Attorney General, di mana si Attorney General ini mengambil keputusan itu lalu overturn. Jadi begini, jadi itu tuh dibalikan gitu, presiden itu dibatalkan. Jadi ada istilah yang namanya presiden, oke? Presiden itu artinya kalau misalkan Anda punya fact pattern ABC, maka keputusannya harus DEF, gitu ya. Nah, salah satu misalkan keputusan yang penting itu apa? Nomor 1, misalkan saya kasih contoh, domestic violence, oke, atau kekerasan dalam rumah tangga, yang seharusnya bisa menjadi ground untuk asylum itu diputarbalikkan semasa administrasi kemarin. Itu 1. Lalu misalkan ada lagi ya, ini kalau untuk yang penting-penting ya, misalkan ya untuk bond hearing atau kebebasan mendapatkan kebebasan melalui jaminan gitu ya. Misalkan apabila orangnya pernah mendapatkan conviction untuk DWI atau driving while impaired gitu ya. Itu nyetir mabuk gitu misalkan. Itu dianggap itu dianggap meskipun itu udah puluhan tahun itu masih tetap dianggap danger to society. Wow. Gitu. Nah, DWI itu atau orang yang ketangkap ada kadar alkoholnya melebihi batas. Biasanya gitu ya. Betul kan? Ya, betul. Nah, jadi ini begini ya. Jadi tuh ada hal-hal yang sifatnya sebetulnya kadang-kadang ada yang oke lah, ini kita secara logika masih bisa gitu ya. Tapi lebih banyak hal-hal yang really gitu, atau ada hal-hal yang sifatnya itu ya betul-betul memutarbalikkan apapun yang betul-betul sudah kita laksanakan selama puluhan tahun, misalkan seperti itu. Nah, saya tidak ngerti ini apa hubungannya antara asylum, kekerasan rumah tangga sekarang di UI. Itu maksudnya bagaimana hubungannya, apa ini? Hubungannya adalah begini. Jadi, ketika Anda masuk ke pengadilan, lalu Anda mengajukan asilum. Asilum itu kan fear of persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, political opinion, atau torture convention. Oke? Nah, dari 6 ini, ada hukum-hukum yang berlaku di mana ini dirule oleh kebijakan dari pengadilan yang lebih tinggi lagi. Nah,
Jadi kebijakan yang di atas sini itu diputarbalikan. Jadi ketika kita nih yang di bawah-bawah sini itu harus mengikuti kebijakan yang di itu. atas. Ya. Betul. Nah, jadi hal-hal itu yang memang ya gimana ya? There is some logic to it, but not all, gitu ya. Dan itu Jadi, memang it really hurts gitu. okay. Jadi memang juga ya kadang-kadang memang ya ada juga hal-hal yang membuat kita jadi ya oke lah kalau misalkan nggak semuanya nggak masuk akal, tapi lebih banyak nggak masuk akalnya kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih Lia. Oke, saya ngerti. Jadi banyak hal-hal. Jadi sebenarnya pengadilan rendah apa yang kayak di state yang di California kan tetap akan bergantung pada pengadilan tinggi. Jadi kalau pengadilan tinggi bilang kasus seperti begini, oke, semuanya di bawahnya oke. Tapi kalau bilang tidak oke, semuanya di bawahnya tidak oke. Betul? Kira-kira begitu ya? Dan jadi ketika Attorney General mengambil itu lalu memutarbalikkan si presiden tadi, untuk mengembalikan lagi itu harus pecah ke sirkuit masing-masing. Rumit banget. Jadi untuk pecah ke sirkuit masing-masing, ini secara teoritis yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan you mengajukan misalkan atas dasar A misalkan, di Immigration Court, you nggak akan menang karena di Board of Immigration Appeal, you nggak akan menang. Tapi untuk isu-isu khusus, ketika you naik ke sirkuit, you akan menang di sirkuit. Karena kekuasaannya Attorney General nggak sampai ke sirkuit. Ya, kalau orang biasa dengar sirkuitnya dikira sirkuit balap. Kita pikiran ini orang balap sirkuit balap. Ini apaan sih sirkuit itu apaan sih? Sirkuit itu sebayangan saya sirkuit balap ngeng itu apa sirkuit? Kenapa dibilang sirkuit? Sirkuit itu jadi begini. Jadi ada pengadilan rendah, pengadilan menengah gitu deh ya. Lalu pengadilan tinggi, lalu ada Mahkamah Agung misalkan seperti itu gitu. Jadi anggap aja tuh sirkuit itu jadi tuh di Amerika itu dibagi-bagi jadi setiap daerah itu punya sirkuit masing-masing gitu ya. Punya lingkaran masing-masing. Punya lingkaran masing-masing. Punya lingkaran masing-masing. Nah, kalau orang ngomong sirkuit gitu ya. Kalau orang ngomong sirkuit itu yang kalau kebayang di saya itu langsung ya ini sih 4 tahun baru beres gitu. Kita nggak ngitungnya dari apa, tapi kita ngitungnya oke, kita berharap kalau kayak begini mungkin kebijakannya akan berubah atau begini atau begitu gitu. Oke. Nah, yang sederhana aja. Jadi tampaknya begini. Yang kita melihat, kita kan melihat kilas balik ya apa yang terjadi. Jadi to be fair bahwa di zaman Trump juga itu yang mendapat green card tetap hampir sama, tidak terlalu bagi orang Indonesia ya. Tapi kan tentu banyak dari berbagai macam negara ya. Tapi bagi orang Indonesia 1.900 kurang lebih turun sedikit 20 orang. Kemudian tahun 2019 di approve 1.900 juga. Jadi to be fair seperti itu. Cuma belum tentu itu sama untuk orang yang dalam proses yang melalui jalur asylum gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jalur yang baru ini. Kan kemarin kan saya baca headline bahwa akan di zamannya Biden menjanjikan agenda utamanya untuk mengurusi nih orang-orang yang sekarang terkatung-katung ya. Saya tidak akan ceritakan, tapi saya ada beberapa teman gereja, teman baik di gereja ya, orang yang sangat baik, punya pekerjaan dan sudah setia tapi tidak berani tampil karena udah gelap nih, udah 10 tahun gelap, jadi harus under the radar terus nih. Ini kan susah banget under the radar ini karena tidak bisa dapat ID, tidak dapat driver license, susah banget. Ada harapan nggak untuk mereka dengan adanya perubahan ini, presiden ini? Kira-kira menurut kamu sebagai lawyer. Nah, misalnya orang ini si A, saya datang, Lia, ini akan menggunakan kamu sebagai lawyernya. Kira-kira ada harapan enggak untuk orang seperti ini? Oke, sebelum itu saya jawab, itu berarti saya hanya akan ngasih pointer-pointer termasuk yang saya baca dari koran, dan setelah itu saya bandingkan dengan keadaan hukum pada saat ini gitu ya. Right. Jadi begini, selama 4 tahun terakhir itu adalah suatu pelajaran sangat berharga bagi para immigration lawyer. Oke, jadi begini,
kebetulan keluarga saya itu juga banyak pengacara, ada 9 tepatnya. Wow. Nah, jadi abang saya tuh selalu ngomong begini, Lia, buat apa kamu jadi lawyer kalau kamu nggak bisa cari exception-nya? Jadi kita itu praktek itu mempergunakan exception. It actually makes or breaks your practice, gitu ya. Jadi you have to know celahnya tuh di mana. Kalau misalkan orang nggak bisa, kita cari bisanya lewat mana. How far could you push the envelope? How much could you fight? Itu ya. Itu dulu. Nah, jadi dari sisi ini, kalau misalkan saya juga nanti di akhir ini saya juga akan kasih saran-saran apa yang sebaiknya dilakukan, gitu ya. Jadi tuh tadi pagi ketika saya buka-buka handphone itu kan langsung muncul lah ini ada immigration overhaul, ada ini, ada itu. Nah, hal yang paling penting yang disebutkan itu adalah katanya ada path untuk menjadi legal 5 tahun untuk temporary status, setelah itu 3 tahun. Pelan-pelan. Apa? Pas untuk menjadi legal ini adalah apa langkah-langkahnya, step-stepnya, ya. Yang pertama apa? Langkah pertama apa? Katanya sih ya, kalau menurut headline itu katanya akan ada path to citizenship, jadi jalur menuju citizenship. Oke. Setelah 8 tahun. Oke. Setelah 8 tahun apa? Ilegal. Setelah 8 tahun, jadi pertama-tama kalau dari menurut bacaan saya ya, itu 5 tahun dikasih status, lalu setelah itu 3 tahun kemudian itu orang tersebut bisa mengajukan citizenship. Nah, itu yang kita tahu pada saat ini seperti itu ya. Katanya sih bill-nya itu akan ratusan halaman katanya. Wah. Katanya akan ratusan halaman. Tapi ya kalau misalkan kita ngomong ratusan halaman, dulu juga pernah ada juga bill yang ratusan halaman juga gitu, yang khusus untuk imigrasi. Saya udah lupa nomornya itu berapa. Yang dulu tuh ada DAPA itu loh. Nah, tapi yang kita lihat adalah sebenarnya begini, ini realitanya nih yang akan bisa selesai itu yang mana, yang bisa akan betul-betul ya tag gitu ya, jadi gitu kan. Nah, Oke. Jadi untuk kita compare dengan yang biasa, jalur biasa kayak saya kan waktu punya green card 4,5 tahun green card, saya sudah apply citizen. Dan saya di-approve, ya. Jadi saya dapat citizen saya setelah 4,5 tahun punya green card. Nah, jadi dengan jalur yang ini lain lagi. Jalur ini dikasih status tapi bukan green card namanya 5 tahun. Dan setelah 5 tahun tambah 3 tahun lagi baru boleh dapat status citizenship. Apa betul? Comparison-nya begitu kurang lebih. Nah, legislasinya pada saat ini, karena saya juga belum baca apa yang terjadi ya, tapi ditulisnya itu 5 tahun temporary legal status. Oh, gitu. Jadi bukan green card namanya. Apa namanya? Jadi gini, jadi legislasi yang ini katanya orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat as of Januari 1, 2021, yang nggak punya status, akan ada 5 tahun pass untuk temporary legal status atau green card kalau mereka melewati background check, bayar pajak, dan tentunya ada basic requirement ya, karena di imigrasi Amerika itu kan ada ground of inadmissibility juga, INA Section 212. Oke. Dan juga ada INA Section 237. Nah, setelah itu ada 3 tahun path to naturalisasi kalau misalkan mereka mau decide untuk citizenship. Jadi bedanya sama yang dilakukan oleh Om Buce adalah kalau Om Buce setelah 5 tahun baru apply. Nah, si 3 tahun ini biasanya apply untuk orang-orang yang menikah dengan orang US citizen Amerika, lalu setelah itu dalam 2 tahun dan 9 bulan mereka bisa mengajukan naturalisasi, gitu kan. Jadi ini mungkin ya, kalau ini kan satu-satunya exception dari satu-satunya exception si 3 tahun itu ya. Jadi ya again, you practice, think of the exception that you could get gitu. Nah, juga ada ya, kalau misalkan kita dengar itu dreamers ya. Jadi dreamers itu adalah anak-anak muda yang datang ke berimigrasi ke Amerika secara ilegal sebagai anak-anak. Contohnya misalkan ada juga agricultural worker atau orang-orang ya ini dari TPS ya. Kalau TPS itu kan nggak ada hubungannya sama Indonesia, temporary protected status. Nah, jadi dikatakan juga katanya
mereka-mereka itu juga bisa mendapatkan kartu hijau kalau mereka misalkan bekerja atau sekolah atau ada meet other requirement gitu. Nah, ada juga yang membandingkan apakah bill itu sekomprehensif yang dulu pernah diajukan oleh Obama pada saat itu, yang termasuk si DAPA ya pada saat itu. Nah, tapi sekarang begini, yang kita lihat adalah ya sebenarnya kita berharap apa sih yang akan nanti di-pass gitu. Karena kalau misalkan, jadi nih kalau yang saya dengar, karena saya juga kebetulan editor di Immigration Law Daily ya. Wow. Jadi yang dilihat itu adalah begini. Oke, first of all, apa yang bisa dicapai oleh Biden mempergunakan administrative policies dan executive order? Itu satu. Lalu setelah itu, the long shot adalah betul-betul make this into law gitu. Karena kalau misalkan yang keluar itu nanti hanya hal-hal yang sifatnya temporary seperti DACA, saya kecewa gitu loh. Karena jadi begini, jangan sampai juga kalau boleh saya ingatkan ya, ini kita selama 4 tahun ini paceklik gitu loh. Ini musim panas nih, gurun nih ceritanya. Jangan sampai gerimis kita udah seneng, kita maunya hujan lebat gitu. Kita maunya orang-orang ini yang bisa terdampak itu mendapatkan status legal. Nah, legalnya apa? Legal dan permanen, bukan cuma legal gitu. Gitu. Jadi ada take and give ya, tapi kita harapkan ini betul-betul bisa terjadi. Dan itu juga Indonesia hanya segelintir dari imigran-imigran yang datang ke Amerika setiap tahunnya gitu. Dan kita berharap dari policy yang besar ini bisa menolong juga teman-teman kita yang sesama orang Indonesia gitu. Dan memang kalau misalkan kita lihat dari jeda waktunya ya, jangan lupa dulu itu tahun 85 ada amnesti. Oke? Setelah itu berikutnya ada 245I. Oke, itu 245I itu kebijakan di mana kalau Anda itu, jadi 245I itu ada 2 seri, ada 98 dan 2001, di mana you membayar $1.000 denda, di mana you bisa mendapatkan kartu hijau apabila ya ada kondisi dan lain-lain gitu ya, tapi you bayar denda segitu, you bisa dapat green card. Nah, jadi dalam kurun waktu sekian lagi, itu you bisa mendapatkan green card. Nah, sebelum tahun 85, itu tahun 72, yaitu registry. Jadi kalau misalkan dilihat secara waktu, ini memang sudah waktunya. Gitu. Jadi memang sudah waktunya. Jadi saya refresh lagi ya sebentar. Tahun 85 itu adalah zamannya Presiden Reagan. Betul? Jadi zamannya Presiden Reagan yang adalah dari Partai Republik itu memberikan amnesti massal semua untuk ini tahun 85, betul? Terus kemudian yang kamu bilang 2 fase itu tahun berapa? Life Act itu ada 2, yaitu 98 dan 2001. Itu zamannya Obama. Tahun 98 dan tahun 2001 itu sebetulnya zamannya Clinton dan juga dilanjutkan di zamannya Bush. Oh, jadi zamannya Clinton dan zamannya Bush. Jadi ada zamannya di Partai Demokrat dan ada di zamannya Partai Republik. Jadi gitu juga ya pada itu. Ya sebenarnya bukan begitu ya, tapi gini, kita juga nggak bisa ya kita juga nggak bisa pukul rata siapa yang ada begini, ada siapa yang ada begitu gitu ya. Karena sebelumnya itu kan kita juga kita nggak bisa menyangkal ya kalau misalkan imigrasi itu adalah juga sebuah tawar-menawar politik gitu loh. Gitu. Itu juga sebuah tawar-menawar politik, nggak bisa dinafikan seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Tapi ya mau gimana ya, emang kita melihat apa aja deh yang apa aja yang berguna untuk teman-teman kita dari Indonesia, kira-kira gitu aja sih sebenarnya. Ya, kira-kira bahasa itunya, kira-kira kita melihat apa yang itu yang the most concern untuk saya, apa yang berguna, apa yang bisa berguna untuk teman-teman kita diaspora Indonesia ya. Karena kebetulan kita kan ngomong Indonesia, jadi yang nonton juga orang Indonesia nih ya. Jadi nih, nah tip-tip apa yang kamu bisa berikan sama teman-teman kita saat ini? Apa yang harus diperhatikan, terutama kalau mereka dalam keadaan ilegal? Saya mewakili mereka untuk bersuara karena saya tahu mereka tidak berani ngomong ya, karena bahaya nanti ngomong ada yang laporin masuk bisa dideportasi gitu. Jadi saya mewakili suara mereka nih. Saya
memberikan suara saya adalah illegal immigrant. What I supposed to do, Lia? Nah, the first thing is ini hal yang persis sama seperti yang saya omongin ketika dulu ya pernah ada DAPA yang it never came into fruition ya. Sebetulnya ada dua hal yang saya kecewa, DAPA dan repapering sebetulnya. Nah, tapi yang harus dilakukan itu adalah dari sekarang itu ya, kalau bisa ya, ini surat lahir diterjemahin. Yang Surat lahir, bentar, pertama. Surat lahir diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, misalkan. Itu gimana caranya? Gimana caranya? Ya, ini menarik juga nih pertanyaannya. Sebetulnya untuk keperluan transaksi imigrasi tidak dibutuhkan penerjemah tersumpah. Okay. Jadi sebetulnya orang-orang yang fasih berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan bisa memberikan attestation di bawahnya. Saya, Bu Celi, dengan ini menyatakan kalau saya sudah disumpah bahwa saya ternyata lancar berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan saya menerjemahkan surat ini atau dokumen ini to the best of my knowledge, ability, and belief, tanda tangan. Jadi itu nggak perlu cap notaris, itu udah laku ya kalau untuk imigrasi. Jadi yang tadi saya ngomong, surat-surat itu diterjemahkan. Surat lahir, surat kawin, kartu keluarga, ya pokoknya dan lain sebagainya deh ya, KTP kalau masih ada. Dan KTP Indonesia diterjemahkan juga? Ya kalau misalkan ada ya kenapa tidak gitu kan. Oke. Nah, ya karena di immigrant visa application itu kan ditanyakan national identification number gitu. Nah, tapi ada lagi ya, yang itu satu. Lalu yang kedua, ini kan katanya ini ada 8 tahun nih ya. Iya. Jadi tuh tadi kan Om Buce kan sempat ngomong mengenai asilum. Nah, ada saudaranya nih dari asilum yaitu cancellation of removal. Nah, cancellation of removal itu banyak orang yang mengatakan itu katanya 10-year green card, itu salah. Gitu. Apa tangent? Ada orang mengatakan itu 10-year green card, that's wrong. Oh, maksudnya extensionnya green card gitu? Bukan, jadi orang itu banyak yang mengatakan kalau bisa mendapatkan green card setelah 10 tahun di sini mempergunakan cancellation of removal. Dan orang itu kadang-kadang berpikir seperti itu tanpa berhitung kalau ada prosesnya gitu. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah karena ini kan 8 tahun. Kalau saya bandingkan dengan cancellation of removal, itu bentuknya jadi you mesti mendokumentasikan your stay in this country. Okay. Jadi selain mempersiapkan kelengkapan dokumen, ya itu aja paspor, tolong hubungin KJRI dan KBRI untuk merenew masing-masing supaya jangan nanti ketika udah bisa apply, tiba-tiba paspor habis. Kan susah juga, itu satu. Nah, lalu ya itu ya tadi ya kelengkapan dokumen. Hal yang kedua, pelan-pelan mendokumentasikan keberadaan you di sini. Jadi misalkan pajak itu tolong dibayar gitu ya. Dan juga disimpan gitu, diambil pajaknya dan misalkan transkripnya juga gitu. Jadi itu kan dari IRS website itu gratis. Nah, lalu juga misalkan ya kalau misalkan ada bukti misalkan Anda itu dulu pernah volunteer di soup kitchen, Anda pernah volunteer di gereja, Anda pernah volunteer di sini dan di situ, itu kan kadang-kadang ada sertifikatnya tuh. Nah, itu dikumpulin gitu kan. Itu berguna, itu bisa dipakai untuk mensupport kita punya itu status gitu. Maksudnya untuk mensahkan kita punya status. Sebenarnya begini, jadi tuh pada saat ini kan kita nggak tahu ya dokumennya apa yang akan dibutuhkan. Namun kalau berkaca dari sebelumnya, dokumen-dokumen itu kan berguna. Iya. Jadi kenapa enggak sekarang dikumpul-kumpulin gitu kan? Kalau misalkan let's say misalkan anak Anda ternyata punya juara sekian-sekian gitu misalkan ya student of the month atau pergi ke gifted and talented school atau ini atau itu dikumpulin aja semua. Karena sampai saat ini kita nggak tahu nih yang akan diperlukan tuh apa gitu ya, dokumen supportingnya akan yang diperlukan apa gitu. Jadi ya coba aja kita kumpulin. Kalau saran saya mulai dari sekarang cari itu kalau kardus ya, misalkan kardus kayak kardus kardus dokumen atau atau kontainer besar. Itu setiap hari aja kalau ketemu cemplungin ke situ. Ada cemplungin ke situ, ada cemplungin ke situ. Jadi ketika nanti diperlukan itu tinggal diurut gitu. Karena kadang-kadang kita ingat, oh iya kita pernah ini ya, kita pernah waktu itu
6 bulan lalu ke dokter ditulisin resep obatnya sekian sekian sekian, ya udah itu kan bisa aja tuh untuk menunjukkan misalkan untuk hardship gitu ya, ya udah cemplungin aja ke situ gitu. Apa hubungannya ke dokter dengan itu, dengan imigrasi? Jadi gini, itu kan kalau cancellation of removal itu kan relief yang sudah ada sejak zaman dahulu kala gitu ya, dimana kalau orang itu sudah tinggal di sini selama 10 tahun berturut-turut tanpa pernah keluar dari Amerika secara beruntun lebih dari 180 hari per trip, you bisa mengajukan cancellation of removal. Cancellation of removal itu premisnya adalah apabila ada extreme and unusual hardship bagi qualifying relative, dan anak-anak dan orang tua itu adalah qualifying relative. Nah, dokumen-dokumen mengenai ini itu berguna untuk membuktikan kalau mereka itu akan suffer hardship ketika Anda harus pergi karena misalkan mereka kehilangan support, kehilangan ini, kehilangan ono, nggak dapat medical care, nggak dapat sekolah, atau misalkan kalau ada yang punya misalkan membutuhkan special needs children gitu ya, autism atau therapies atau itu ya. Nah, jadi dokumen-dokumen itu kan berguna tuh ya. Kalau ngumpulin lama-lama kan susah tuh. Oke. Jadi basically begini, tujuan daripada dokumen-dokumen itu untuk menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau orang tuanya tidak ada di situ. Jadi kalau orang tuanya dideportasi, anak-anaknya bisa terlantar karena mereka butuhkan itu. Betul? Kurang lebih begitu maksudnya? Oke. Kurang lebih begitu. Tapi inti yang saya mau ngomong tadi adalah to get your documents in order. Itu yang paling penting. Jadi basically to get your document in order. Untuk siap-siap ya. Terus kemudian report sekolah, ya, raport. Ya, oke. Dan kemudian untuk itu dan kemudian mereka mungkin kira-kira waktu yang tepat kalau mereka mau mulai mengurus itu, mengkontak lawyer itu kapan? Sebulan setelah Biden naik, atau setelah keluar peraturan baru, atau bagaimana? Kapan ya waktu yang tepat menurut kamu? 3 bulan atau 6 bulan atau kapan? Ini kan gini ya, kalau yang saya dengar ini termasuk dari teman-teman di kantor ya, dari publishing juga satu hal, yaitu di hari pertama Joe Biden menjadi presiden, dia akan membatalkan atau rollback on kebijakan yang dulu pernah diisu oleh Presiden Trump gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu ya apakah nanti akan bentuknya ini application untuk ini atau application untuk itu. Jadi bisa saja dalam semalam, bisa juga dalam 3 bulan, bisa juga dalam 6 bulan gitu. Nah, bisa juga dalam setahun, tapi saya harap nggak terlalu lama ya. Ini juga ada faktor COVID juga. Ada juga faktor COVID. Karena kalau misalkan nanti ada apa-apa lalu orang berbondong-bondong ke imigrasi, lawong imigrasinya aja masih pengadilan masih tutup. Nah, jadi nanti kita lihat seperti apa. Yang penting yaitu tadi kita mulai menabung dokumen, itu aja sih sebetulnya. Jadi ketika nanti suatu hari itu diperlukan, entah apa nanti yang akan diperlukan, karena listnya belum ada ya. Yang basic-basic itu nggak akan meleset deh gitu. Dan dokumen-dokumen kita itu kadang-kadang ngurusnya itu kan nggak semalam gitu. Kalau di sini kan renew SIM tinggal online aja. Kalau di sana ya kita nggak membutuhkan SIM sih, tapi maksudku ya untuk ngurus surat lahir kan nggak semalam kan gitu. Oke. Itu very good advice ya. Jadi basically kesimpulannya daripada kita semua ini, siap-siap kumpulin dokumen yang diperlukan, siapa tahu akan digunakan. Termasuk resip dokter. Kalau kita ini bawa, jadi pokoknya bukan hanya sembarang resip dokter. Pokoknya yang menunjukkan bahwa anak-anak ini tidak bisa survive kalau orang tuanya tidak ada di situ. Kalau orang tuanya di-remove, anaknya tidak bisa survive, gitu ya? Kurang lebih gitu. Itu cancellation of removal, tapi itu hanya salah satu contoh untuk membuktikan. Ini saya hanya ngomong itu hanya untuk memberikan ilustrasi mengenai pentingnya dokumentasi. Oke. Nanti apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang saya kasih contoh ya, untuk Life Act, untuk Life Act tahun 2001 tuh. Percaya atau tidak, salah satu dokumen kunci di situ. Ini dan kita nih nggak tahu nih sampai kita baca baru, karena pada saat itu saya masih law student ya, pada saat itu kita baca. Ternyata salah satu hal yang perlu disubmit adalah bukti bahwa Anda secara fisik ada di Amerika
tanggal 20 sekian Desember tahun sebelumnya. Lucu kan? Jadi hanya harus spesifik tanggal 20 Desember. 23. Oh begitu. Iya, jadi nah itu Live X seri 2 gitu ya. Dan itu hanya berlaku untuk prinsipal. Nah, jadi yang saya mau ngomong adalah ini ngumpulin menabung dokumen ini tuh memang pada saat ini karena listnya belum ada, itu tujuannya nggak jelas gitu. Tapi percayalah itu akan berguna gitu karena you never know. You never know. Setidak-tidaknya karena ini katanya saya hanya membandingkan ini yang adalah requirement terberat untuk mendokumentasikan 10 tahun you ada di sini gitu ya. Ini yang terberat, makanya sekarang saya kasih dulu yang terberat gitu supaya nanti kalau misalkan saya diperlukan you nggak kaget, syukur-syukur kalau nggak diperluin gitu kan, karena kadang-kadang juga sulit orang-orang yang kadang-kadang tinggal di sini undocumented, tinggal di sini undocumented, kerja juga dibayarnya tunai misalkan gitu ya, mulailah kontak-kontak your old roommates misalkan, your old roommates halo dulu saya tinggal sama kamu, kita bayar ini bagi 2 kamar sekian misalkan begitu. Nah, pada ini sama juga ya, ini semuanya kembali ke requirement physical presence. Misalkan juga untuk dreamers itu harus membuktikan kalau mereka tuh secara fisik ada di sini 15 Juni 2007. Nah, harus spesifik waktu itu 15 Juli 2007. Jadi karena itu, you kan harus membuktikan you ada di sini dari sekian sampai sekian kan? Oh, jangan waktu atau random atau harus certain date. Itu, certain date-nya kita nggak tahu nih kapan. Oh, certain date-nya nih kita nggak tahu kapan. Kalau dari sekarang, gimana saya cara membuktikan bahwa saya ada di rumah di Stoneman ini pada tanggal berapa? Pada tanggal 1 Januari 2021. Gimana saya cara buktikannya? Nah, ini jadi begini. Phone bill atau gas bill atau apa gitu. Kalau Om Buce sih gampang, tinggal print out aja cell phone bill. Gitu. Iya. Jadi bisa atau lihat dengan email, lihat IP address. Ya. Atau lihat email, lihat IP address. Nah, tapi yang saya mau katakan itu bukan untuk spesifik date-nya, tapi ini hanya untuk mengilustrasikan bahwa kadang-kadang dibutuhkan pembuktian untuk jangka waktu tertentu. Karena itu daripada nanti kaget nyarinya apa, saya ada daftarnya. Yang biasa saya pergunakan karena I handle a lot of cancellation of removal cases gitu ya. Nah, tapi ini nggak rugi gitu loh. Untuk daripada nanti bingung ke kiri ke kanan nggak jelas, lebih baik you siapin sekarang tuh, pergi deh ke Walmart, beli kontainer besar yang clear, itu nanti ada inget dokumen penting, oh ini aduh foto nih tahun sekian gitu, cemplungin gitu loh. Banyak banget tuh. Saya 1 tahun tuh saya punya bill itu begini, karena saya kan harus kasihkan accounting setiap tahun. 1 tahun tuh begini. Jadi kalau itu 10 tahun banyak banget ya. Jangan dibuang ya. Saya udah bakarin tuh 5 tahun sebelumnya. Kalau saya. Ini dari pengalaman saya praktek ya. Dari pengalaman saya praktek karena kebetulan mayoritas klien saya itu bukan orang Indonesia. Ya. Itu orang Indonesia itu cukup negligent ya kalau soal dokumen. Iya. Ceroboh. Jadi misalkan nih saya kasih contoh ya. Misalkan ada surat lahir deh, itu yang paling kadang-kadang paling pusing itu. Surat lahir itu misalkan namanya Buce saja gitu. Ya. Telah lahir Buce gitu kan. Nah, tulisannya di surat lahir itu BUTJE, Buce. Ya. Oke? Okay? Nah, tiba-tiba keluar di paspor Bucek, BUCEK. Nah, bingung kan? Ya. Nah, udah gitu nanti keluar lagi SIM Amerika, tulisannya Buce Lee. Nah, coba bingung nggak? Iya, Bruce Lee. Nah, jadi Bruce Lee. Atau gimana dah gitu. Nah, itu tuh penjelasan seperti itu yang harus disiapkan juga gitu ya. Jadi ini saya pernah ada contoh kasus ya. Ada satu orang yang pernah saya handle, saya nggak mau sebut namanya, tapi orang itu punya gelar kebangsawanan. Jadi si gelar kebangsawanan itu ketika diterjemahkan, itu bukan diterjemahkan, ketika pindah ke dokumen-dokumen lain, ya itu gelarnya hilang dong. Karena kita kan orang Indonesia.
betul kan, kita tahu itu gelar gitu loh. Nah, lalu tiba-tiba saya dapat request for evidence gitu kan. Ini limpahan kasus orang lain ke saya. Jadi ya mungkin ya, dan kebetulan yang menghandle dulu ini bukan orang Indonesia, jadi dia nggak paham kalau itu bukan nama, intinya gitu deh. Nah, jadi setelah itu yang terjadi adalah sekretaris saya di Jakarta itu pergi ke kelurahan, lalu minta attestation dari Pak Lurah yang mengatakan bahwa ini sebenarnya orangnya namanya Bu Celi, bukan sekian-sekian Bu Celi gitu. Bukan Raden Mas Suryo Bu Celi. Nah, oke deh, ya apapun gelarnya gitu ya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang ya itu tadi ya Buce, Bruce Buce gitu ya. Nah, itu kalau itu kita bisa ngomong di hari lain untuk masalah pendokumentasian itu gitu. Tapi itu adalah hal yang paling menarik karena gini, saya juga nggak ngerti kenapa mencari dokumen dari teman-teman kita sendiri itu susah karena biasanya orang kita itu kalau dari yang saya lihat kalau ada masalah itu dokumen itu malah dibuang gitu. Ada suatu kebiasaan atau boleh saya sebut mungkin budaya kali gitu ya, ketika ada masalah itu bukan dihadapi tapi kabur. Nah, itu berakibatnya kadang-kadang cukup panjang, berharap imigrasi itu berharap imigrasi itu nggak menangkap gitu kan, atau berharap supaya nggak kelihatan lah gitu ya, di under the radar, namanya tuh under the radar. Kita orang suka under the radar ya. Anyway, sekarang waktunya ini sudah ini. Saya mengucap terima kasih untuk Lia. Nomor telepon kamu berapa, Lia? Just in case. 347 272 berapa? 347 272 8288 dan silakan tanya aja yang lebih detail kepada Lia. Jadi sekali lagi WA jangan telepon. WA is better. Ya udah. Terima kasih Lia ya. Sekali lagi teman-teman jangan lupa kumpulkan dokumen, siap-siap ya. Moga-moga saya sangat berharap bahwa ada titik terang bagi teman-teman saya saat ini yang lagi dalam keputusasaan ya. Kita sama-sama dengan kalian ya. Terima kasih. Bye. Bye.